Halo semuanya, selamat datang di pemaparan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah dokumen yang jujur aja luar biasa menarik. Kita akan ngebahas modul pelatihan dari Universitas Airlangga yang secara khusus dibuat untuk para bidan di Kabupaten Jember. Sekilas, kalau dengar judul komunikasi persuasif, mungkin kesannya akademis banget ya, atau kayak materi buat di marketing. Tapi percaya deh, di dalam modul ini kita bakal lihat gimana teknik komunikasi itu diramu sama kearifan lokal buat nyiptain dampak yang bener-bener bisa menyelamatkan nyawa. Yuk, kita mulai? Nah, kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa sih topik komunikasi ini penting banget? Kita harus langsung lihat realitas di lapangannya nih. Di Kabupaten Jember, ancaman kematian ibu tuh masih jadi resiko yang sangat tinggi. Dan ingat ya, angka kematian ibu ini bukan cuma sekedar statistik di atas kertas laporan Dinas Kesehatan. Ini adalah soal nyawa dan tantangan nyata dalam sistem kesehatan kita. Jadi, kita di sini nggak lagi ngomongin teori komunikasi biasa. Kita benar-benar lagi ngomongin sesuatu yang secara harfiah jadi penentu antara hidup dan matinya seorang ibu dan bayi yang dikandungnya. Oke, mari kita bedah sama-sama ya. Kalau kita lihat keseharian para bidan di Jember, mereka ini sebenarnya punya peran ganda yang luar biasa loh. Di satu sisi, mereka adalah pahlawan medis modern dengan ilmu kebidanan klinis yang solid. Tapi di sisi lain, mereka juga harus punya kesadaran budaya yang tinggi. Mereka wajib paham sosiologi ibu hamil dan merangkul kearifan lokal masyarakat Pandalungan di sana. Jadi bidan-bidan garda terdepan ini nggak bisa cuma modal stetoskop saja. Mereka benar-benar harus bisa mengawinkan keahlian medis dengan kepekaan budaya untuk bisa menyelamatkan nyawa. Masuk ke bagian pertama, ancaman nyata kematian ibu. Di sini kita bakal lihat kenapa sekedar ngasih resep atau instruksi medis yang standar aja ternyata sama sekali nggak cukup di lapangan. Gini ya, bidan itu ibarat jembatan emas antara dunia medis yang klinis dengan keseharian ibu hamil. Mereka yang mendampingi dari masa kehamilan, persalinan, sampai pasca melahirkan. Sering banget nih kasus kematian ibu terjadi cuma gara-gara kurangnya pemahaman soal praktik kesehatan yang aman. Nah, karena bidan ini rutin ketemu tatap muka setiap harinya sama para ibu, kemampuan mereka buat meyakinkan dan mengubah perilaku ibu hamil agar mau hidup lebih sehat, itu justru jadi alat medis paling sakti yang mereka miliki. Hal ini membawa kita ke bagian kedua, bicara versus komunikasi. Sebuah perbedaan mendasar yang wajib kita pahami. Nah, apa sih yang bikin konsep di slide ini menarik banget? Modul ini ngasih garis batas yang super tegas antara sekedar ngomong dan beneran komunikasi. Di sebelah kiri, bicara itu ibarat kalian ngirim pesan ke tembok. Kalian bisa bicara ke manusia, ke gelas, atau ke dinding sekalipun, yaitu cuma sekedar bikin suara aja. Beda ceritanya sama komunikasi di sebelah kanan. Ini adalah sebuah rangkaian panjang, mulai dari nyusun pesan sesuai tujuan, milih media yang pas, sampai akhirnya pesan itu dimaknai sama penerima, dan ada umpan baliknya. Nah, komunikasi baru bisa dibilang sukses kalau respons dari si penerima itu sesuai sama tujuan awal kita. Buat mengegambarin miskomunikasi, modul ini ngasih contoh yang lumayan bikin senyum nih. Bayangin kalian lagi di warung makan, terus kalian bilang, "Bu, minta cabe ya?" Yang datang dibawain ibunya malah sebotol kecap manis. Pertanyaannya, apakah kalian tadi berbicara? Ya jelas, kan ngeluarin suara dan kata-kata. Tapi, apakah kalian berkomunikasi secara efektif? Wah, sama sekali enggak. Karena si ibu warung menangkap pesan yang beda banget sama maksud awal kalian. Biar tragedi cabai berubah jadi kecap tadi nggak kejadian pas nangani ibu hamil, bidan diajarin model komunikasi SMCR dari Shannon dan Weaver. Gampangnya, ini tuh memetakan perjalanan harfiah sebuah pesan. Pertama ada source atau si bidan yang ngeracik pesan di kepalanya. Terus jadilah message atau pesan fisik. Pesan ini dikirim lewat channel atau saluran medianya. Dan terakhir, sampai deh ke receiver, yaitu si ibu hamil yang bakal mencerna pesan itu. Di setiap langkah perjalanan, ini tuh selalu ada ancaman berupa noise atau gangguan yang bisa bikin pesannya gagal ditangkap dengan baik. Tapi paham alurnya aja tuh belum cukup. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, psikologi sebuah bujukan. Kita akan intip apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala penerima pesan. Salah satu teori yang paling krusial di sini adalah Elaboration Likelihood Model atau ELM. Coba bayangin, pikiran kita itu punya dua jalur tol buat memproses informasi. Jalur sentral di sebelah kiri, ini ibarat pintu depan logika. Kalau informasi diproses lewat sini, orang bakal mikir kritis dan kalau mereka setuju, perubahan perilakunya bakal permanen. Nah, di sebelah kanan ada jalur periferal. Ini jalan pintas yang sifatnya emosional dan cuma ngelihat bungkus luarnya aja. Contohnya, ada ibu hamil yang milih alat kontrasepsi cuma gara-gara dengar rumor dari tetangga. Itu diproses lewat jalur periferal yang dangkal tanpa mempertimbangkan fakta medisnya sama sekali.
Selain itu, kita juga harus berhadapan sama yang namanya model probabiological. Intinya, keyakinan seseorang itu berfungsi sebagai filter mental tingkat dewa. Buat seorang ibu hamil di Jember, budaya dan kepercayaan lokalnya adalah filter mutlak. Kalau bidan datang ngasih pesan yang nabrak langsung sama tradisi si ibu, misalnya soal pantangan makan makanan tertentu, wah, otak si ibu bakal otomatis menyaring dan menolak pesan itu. Pesannya dijamin mental dan gak akan tembus. Terus gimana cara ngelewatin rintangan psikologis sekuat itu? Kita bahas senjata ampuhnya di bagian 4. 3 kunci komunikator handal. Dan ini brilian banget sih, ternyata konsep kredibilitas dari zaman filsuf kuno Aristoteles itu masih relevan banget sampai detik ini. Bidan nggak bisa seenaknya nuntut kepatuhan cuma bermodal gelar nakes. Mereka harus bangun kepercayaan lewat 3 elemen. Pertama etos, yang nunjukin karakter dan niat baik biar mereka pantas dipercaya. Kedua logos, yaitu kemampuan ngasih fakta medis yang masuk akal. Dan ketiga patos, kemampuan yang sama pentingnya buat ngebungkus komunikasi itu dengan kehangatan, persahabatan, dan empati tulus ke si ibu. Sebagai pelengkap, modul ini meminjam teknik influence atau pengaruh dari pakar kepemimpinan Gary A. Yokel. Ada 7 skill yang wajib banget dikuasain, mulai dari komunikasi dasar yang lugas, kecerdasan emosional, mendengarkan aktif, logika penelaran yang kuat, keterampilan interpersonal, jago negosiasi pas ngadepin penolakan, sampai penguasaan bahasa tubuh. Kalian sadar nggak sih ternyata kemampuan bidan buat benar-benar dengerin dan baca gerak-gerik si ibu itu level pentingnya setara loh sama kemahiran mereka pas lagi berbicara. Oke, teorinya udah komplit. Sekarang gimana praktiknya di lapangan? Kita masuk ke fase eksekusi di bagian 5, merancang pesan perubahan. Seorang bidan tuh tiap hari bisa ketemu puluhan masalah beda-beda di lapangan. Gak mungkin kan semuanya diselesain sekaligus, makanya mereka diajarin pakai matriks USG buat nentuin prioritas. Urgent, seberapa mendesak sih masalah gizi ibu ini? Serious, seberapa bahaya dampaknya buat janin? Dan growth, bakalan makin memburuk nggak kondisinya kalau dibiarin hari ini? Lewat saringan USG inilah, sang bidan jadi tahu persis satu isu apa yang paling wajib untuk mereka komunikasikan hari itu juga. Lanjut, setelah target isunya kekunci, pesannya kan harus dibungkus nih. Modul ini ngajarin 5 bentuk imbauan atau daya tarik pesan. Bidan bisa pakai pendekatan rasional yang logis, imbauan emosional yang nyentuh hati, imbauan takut buat ngingetin bahaya nyata, imbauan ganjaran yang ngejanjin kesehatan si bayi, atau sekedar imbauan motivasional. Mau pakai yang mana? Itu sangat bergantung sama hasil analisis bidan terhadap kondisi psikologis si ibu saat itu. Semuanya benar-benar di-custom secara spesifik. Jadi, poin krusialnya adalah semua konsep rumit yang kita bahas tadi dari model Shannon Weaver sampai kredibilitas Aristoteles, ujung-ujungnya bermuara pada satu tujuan heroik, yaitu bukan sekedar bikin ibu hamil manggut-manggut ngerti, tapi benar-benar ngerubah opini, meluruskan sikap yang keliru, dan pada akhirnya mengubah tindakan dan perilaku keseharian mereka. Perubahan perilaku yang datang dari kesadaran sendiri inilah kunci keselamatan persalinan di Jember. Pemaparan modul ini tuh beneran ngebuka mata kita ya, bahwa ternyata profesi medis itu erat banget kaitannya sama keahlian bersosialisasi tingkat tinggi. Sebagai penutup ulasan ringkas ini, saya pengen kalian merenungkan hal ini sebentar. Setelah ngelihat betapa presisi dan mendalamnya proses persuasi yang harus dilakuin para bidan, coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kalian merasa lagi berkomunikasi sama seseorang, padahal kenyataannya kalian mungkin cuma lagi ngomong sama dinding. Wah, dalam banget ya. Terima kasih udah nemenin saya membedah materi yang luar biasa ini. Jadilah komunikator yang handal, dan sampai jumpa di pemaparan kita selanjutnya.